Yo, Joy, balik lagi sama Erwin di sini. Jadi di video ini aku mau share tentang salah satu penyakit dari iPad. Ya mungkin bukan iPad aja ya Joy, tapi semua handphone atau ya apapun yang layarnya itu IPS. Jadi penyakitnya adalah tompel. Kalian bisa lihat nggak tuh di bagian sini nih? Ini tuh ada kayak tompelnya. Tuh, ada kayak rainbow. Ada beda beda kan yang ini sama dia sama layar yang lain nih. Dia tuh kayak ada fata morgana gitu. Jadi kayak ada rainbownya ngebentuk apa kayak pulau gitu. Sementara di sini juga ada nih satu. Nah, itu tuh aku biasanya nyebutnya tompel ya. Jadi kebetulan aku dapat barang iPad generasi 6 itu kebetulan ternyata eh, kayaknya ya itu pengguna sebelumnya itu suka dibuat main game dalam jangka waktu yang lama. Jadinya si layar itu bertompel atau ada tompelnya gitu. Itu kalau bahasa gampangnya ya, tapi kalau bahasa apa ya namanya, bahasa bagusnya itu namanya coba kita masuk ke Mbah Google, kita masuk ke Google aja ya. Oke, kita udah masuk ke Google. Pertama kita tulis aja namanya itu aloe popic coating. Apa itu? Kalau menurut Google, aloe popic coating itu atau dikenal juga sebagai lipophobic coating adalah coating yang melindungi kaca atau material lain dari oil atau minyak. Ya, sederhananya itu di ponsel fungsi aloe coating ini lebih supaya layar nggak terlalu cepat kotor akibat bekas sidik jari. Nah, maksudnya itu kalau misalnya kan kita itu kalau layar handphone kita itu kecipratan air gitu kan biasanya ada tuh layar yang masih baru-baru yang baru beli smartphone itu HP kalian itu HP teman-teman itu kan selalu langsung netes. Tapi kalau yang udah lama-lama yang layarnya itu satu udah lama, yang kedua nggak dikasih tempered glass atau uh, tempered glassnya juga udah lama dipasangnya, itu biasanya tuh kalau misalnya air itu layar kita didatarin terus ditetesin air itu tuh kayak gini nih gambarnya. Coba kita buka aja deh ya. Nah, terus coba kalau mau coba ditetesin, kalau yang aloe itu tuh dia airnya tuh ngegumpal jadi satu. Sementara kalau yang enggak kelapisi atau lapisannya udah habis itu mereka itu cenderung lebih ke menyebar si tetesan airnya itu. Cek gambar berikut, air terlihat menggumpal dan tidak menyebar ketika layar dilengkapi lapisan oleophobic. Gambar yang kanan adalah layar yang tanpa coating, terlihat sekali bedanya kan. Selain layar, beberapa screen guard baik yang berbentuk plastik ataupun tempered glass diklaim punya coating yang sama. Sekarang kamu bisa mencoba langsung untuk membuktikannya. Nah, gitu. Nah, artinya udah kita coba deh, kita baca dikit ya tentang apa itu alophobic coating. Nah, di sini ditulis sebelumnya tentang screen protector air. Saya sempat menyebut lapisan oleophobic atau oleophobic coating. Beberapa rekan kemudian menanyakan tentang lapisan ini lebih jauh. Pertanyaan yang bisa ditebak sih, jadi handphone gue ada oleophobic coatingnya enggak? Oleophobic coating atau dikenal sebagai lipophobic coating adalah
coating yang melindungi kaca atau material lain. Nah, yang ini yang tadi ya. Set, kita cobain sama. Ya, pokoknya gitulah. Paling enggak teman-teman bisa tahu apa itu aloe coating. Oke, so kita kembali lagi ke si iPad ini ya. Kalau bisa dilihat ya, dari kalau jelas gini. Di sini tuh kayak ada pelanginya. Sementara di sini enggak nih, enggak ada, biasa aja. Kalau coba ini tuh ada tuh segini, ini juga di sini segini. Nah, itu artinya aloe coatingnya di sebelah sini sama sini itu udah habis. Maka dari itu mereka itu ngebentuk kayak tompel, sementara di sisi lain enggak. Kenapa? Karena repetitif ya, dipakai secara terus menerus, terus dalam kondisinya juga kebetulan kan panas ya, karena main game kan juga nguras daya, udah panas dari baterai, panas dari mesin, lalu tangan kita terus-terusan ngepencet apa ya namanya, ngepencet si dua sisi yang ini. Jadi istilahnya akhirnya tergerus, si minyaknya itu, coatingnya itu kegerus, dan akhirnya menimbulkan bekas seperti ini. Nah, sebenarnya masalah nggak sih gitu? Sebenarnya sih nggak ada masalah ya, karena aloe coating ini itu cuma pelapis aja, dan emang namanya juga barang gitu ya, selalu ada umurnya. Lalu ketika dinyalain pun emang ada kelihatan atau enggak gitu. Ternyata kalau kita nyalain itu enggak kelihatan sama sekali. Tuh, ini kebetulan aku lagi belajar ngebikin panorama di Procreate. Sebenarnya nggak kelihatan sama sekali. Coba ya, kan ada di sisi yang ini ya. Itu kalau misalnya kita lihat ke display terus pakai layar yang light, yang terang, itu pun nggak kelihatan teman-teman. Tuh, nggak kelihatan apa-apa. Ini aku bikin dia jadi warm ya. Coba kalau lebih blue, tuh nggak kelihatan apa-apa. Cuma secara estetika emang lebih jelek. Karena kenapa? Karena si tompelnya itu kalau layarnya mati itu kelihatan dengan jelas. Tuh. Kalau gini nggak terlalu kelihatan ya. Itu kelihatan sih sebenarnya sebelah sini ya, sebelah sini sama sebelah sini. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman kebetulan beli iPad second hand atau sebenarnya bukan cuma iPad ya, apapun pokoknya yang layarnya itu IPS itu hati-hati. Saran sih selalu dicek, karena ya sebenarnya ini kalau mau dikelupas, ini tempered glassnya mau dikelupas itu sebenarnya udah nggak kelihatan, karena sebenarnya dia tuh sampai kelihatan kayak gini itu karena tempered glassnya yang kena. Kalau misalnya kebetulan teman-teman beli iPad yang belum dilapisi screen guard atau tempered glass, sebenarnya sesimpel tinggal dipasang aja pakai tempered glass atau screen guard, dan layar tompelnya itu udah nggak bakal kelihatan lagi gitu. Tapi kalau boleh saran teman-teman, mending kalau misalnya barang secondnya itu adalah harga normal, itu mending jangan diambil, karena gaming atau gamers itu satu, kita bisa tahu kalau sering dibuat panas-panas ya, maksudnya
mesin itu sering di dalam tanda kutip disiksa gitu, dibuat mainnya repetitif lama banget. Terus yang kedua, otomatis performa dari si baterainya juga pasti jauh lebih jelek atau jauh lebih buruk daripada yang cuma dibuat sosmedan aja atau cuma buat ngegambar. Kayak aku kan biasanya cuma buat ngegambar gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Aku mau ngelanjutin ngegambar lagi nih, ngegambar panorama. Kalau ada pertanyaan tentang seputar oleophobic coating ini, teman-teman bisa tulis di kolom komen di bawah. Mungkin kali-kali aja aku bisa ngasih saran atau bisa ngejawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya. Itu aja. Thank you udah mau nonton. Sampai jumpa lagi di video-video yang lain. Erwin signing out and bye-bye.